Pemirsa, di segmen ini kami hadirkan penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur yang terus dilakukan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, sudah bergabung bersama kami dari rekan-rekan yang bertugas di lapangan. Ada Elma Rosana di lokasi pengungsian Barangkolong, Reo, Kabupaten Manggarai. Kemudian ada Dasya Hutauruk di Kabupaten Ende dan Hanif Musyafa di Kabupaten Nagekeo. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Elma terlebih dahulu. Elma, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini saya berada di posko Barangkolong. Ini adalah posko di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Yang mana Kecamatan Reo ini adalah salah satu wilayah yang paling terdampak pada gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Dan posko ini, Anggi dan juga pemirsa, ini dihuni oleh lebih dari 1.000 pengungsi yang mana akibat gempa tersebut rumahnya ini tidak dapat dihuni lagi. Dan di sini juga sudah disediakan berbagai posko, mulai dari posko bantuan logistik, kemudian juga dari posko medis dan juga posko trauma healing yang dikhususkan bagi anak-anak yang trauma akibat bencana yang menimpa Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan sesaat lagi kami memang akan menunggu kedatangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mana akan datang sekitar 5 menit lagi. Namun untuk selengkapnya, Anggi, kita akan coba berbincang terlebih dahulu oleh warga yang menjadi salah satu warga terdampak begitu ya akibat gempa ini terkait dengan kebutuhan logistik. Mengingat wilayah ini 2 hari yang lalu ini sempat terputus mulai dari aksesnya, kemudian dari komunikasi. Untuk saat ini kita akan coba bertanya langsung, Pak. Namanya siapa? Takyudin. Pak, warga mana? Saya warga lingkungan Ngaji, RT 16, RW 008 di Kelurahan Reo. Jarak dari rumah ke sini berapa lama, Pak? Lebih kurang 1,5 menit lah atau 2 menit. Bapak berarti apakah warga yang mengungsi mandiri atau salah satu pengungsi di sini? Kami sekeluarga dengan beberapa anggota keluarga di situ ini mendirikan pos mandiri. Kenapa memilih untuk posko mandiri, Pak? Agak kesulitan kalau kami ini mobilisasi berkeluarga karena ada yang berkeluarga punya anak, ada 3, ada 2, ada 1, jadi bercampur ya. Kebetulan barang-barang juga dan terbatas mungkin dengan transportasi bolak-baliknya kan ada juga bisa ini kita. Oke, Pak, ini kan di belakang memang ada juga warga dan juga pengungsi yang sedang mengantri begitu ya, mulai dari bantuan logistik termasuk Bapak juga. Nah, bantuan logistik apa Pak yang diberikan? Pertama beras, kemudian ini susu dengan mie instan. Cuman tadi untuk mie ini untuk susunya karena terbatas, jadi untuk jatahnya kami sudah tidak ada lagi, Pak. Gitu. Itu hanya untuk bantuan di susu saja atau ada yang lain? Ada yang lain, yang lainnya itu beras. Berasnya kita terima 3 kilo, mie-nya 4 bungkus untuk 1 kali makan. Itu yang 3 kilo itu ya berarti ya lebih kurang 5 atau 6 orang untuk 1 kilonya per 1 kali makan begitu. Oke, kira-kira untuk bantuan apalagi sih Pak yang dibutuhkan dan juga apakah Bapak punya anak di rumah? Untuk saat ini sih yang banyak dikeluhkan di kem-kem kami yang mandiri itu terutama air, kemudian logistik utama, yang paling utama ya makanan pokok, terutama beras gitu dengan lauknya. Harapannya untuk pemerintah Pak, ini kan banyak sekali stakeholder yang memberikan bantuan ya, termasuk bantuan logistik. Apakah mungkin untuk aksesnya atau mungkin komunikasi, listrik? Kalau listriknya sekarang sudah normal, aksesnya untuk kalau di dalam seputaran wilayah kami di dalam kota sih normal, aman-aman semua sudah terkendali. Kalau untuk yang lain yang kesulitannya itu ya kalau bisa ini kan titik fokusnya pos yang di sini, posko yang di sini yang ditentukan oleh pemerintah, mungkin bisa juga langsung ke lapangan karena masih ada pos-pos kecil yang memang mungkin merasa aman di sana, mereka merasa ini terkenal dengan ini sehingga bisa
termasuk untuk pendistribusian ini bantuan logistiknya itu bisa sampai ke tingkat yang paling bawah. Iya. Terima kasih banyak Pak Tegun. Nah itu juga pemirsa yang menjadi perhatian. Tadi saya juga sempat mengobrol salah satu warga yang juga harus menempuh jarak 20 menit melewati akses yang lumayan sulit begitu ya untuk sampai di sini karena memang posko ataupun bantuan logistik ini hanya terpusat di posko ini sehingga ini bisa menjadi salah satu sorotan untuk bisa mendistribusikan logistik dengan baik di posko-posko mandiri lain juga yang terdampak dan salah satu tujuan juga Kapolri datang ke posko ini salah satunya meninjau langsung dan nanti akan disampaikan untuk proses pendistribusian agar bisa lebih merata begitu oleh seluruh warga yang terdampak di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Kembali ke Anda, Anggi di studio. Baik, Elma Rosan melaporkan dari Manggarai dan kali ini pemirsa kami ajak Anda untuk bergeser ke rekan Dasya Hutauruk yang berada di NTT. Dasya, bagaimana situasi di sana? Ya, betul sekali. Selamat siang, Anggi dan juga pemirsa. Saat ini waktu menunjukkan 12.34 waktu Indonesia bagian tengah. Memang di wilayah ND ini gempa yang mengguncang wilayah Flores tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga sejumlah fasilitas umum dan juga tempat ibadah seperti di lokasi kami saat ini, yakni Gereja Santa Maria Immaculatan Doda di Kota ND, Kabupaten ND yang turut mengalami kerusakan berat dan disebut oleh pihak gereja sebagai salah satu yang terparah di Kabupaten ND. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.